Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu ya, dari kelompok 3. Saya sendiri Abdul Babrian dengan NIM D100 230 170. Saya Hanif Zaidan Hakim dengan NIM D100 220194. Nah, mungkin kami di sini tidak seperti teman-teman yang lain yang membuat konsepan drama video, karena apa yang kami bahas di sini skalanya cukup besar jika dibuat menjadi drama. Jadi karena kami pembahasan di sini terhadap konstitusi, yang dimana kebebasan berpendapat sendiri masuk ke dalam kategori konstitusi tersebut. Jadi kami mungkin akan ngobrol-ngobrol ya Mas ya, ngobrol-ngobrol terkait kasus-kasus yang ada di Indonesia tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi. Di sini kami akan menyorot lebih dalam. Sering kita gaung-gaungkan ini negara demokrasi, namun faktanya masih banyak dari Universitas Gadjah Mada, yang dimana masing-masing Universitas Gadjah Mada ya. Iya. Itu beda fakultas. Nah, yang dimana itu ada yang salah satunya sedang naik motor, sedang naik motor itu tiba-tiba ditabrak aja tuh. Ditabrak pakai mobil ya. Iya. Nah, yang pakai mobilnya ini itu ya orang orang bisa dibilang orang kaya. Dari banyak mahasiswa, bahkan bukan hanya mahasiswa UGM aja, yang mahasiswa yang di luar Universitas Gadjah Mada pun menuntut akan kasus tersebut karena bisa dibilang keadilannya kurang, katanya dihukumnya tidak terlalu sepadan dengan pelanggarannya gitu ya, yang dimana menghilangkan nyawa harusnya dibalasnya lebih sepadan lah gitu kan. Nah, ini banyak mahasiswa dari seluruh Indonesia yang menuntut akan hal tersebut. Jangan hanya karena dia memiliki uang yang banyak jadinya bisa membayar hukum dengan seenaknya. Itu sebenarnya yang kita sorot ya Mas ya. Iya, Bang. Gimana Mas, menurut pendapatmu itu kayaknya itu gimana ya, itu apakah boleh gitu karena ada duit dia bisa membayar hukum? Itu sebenarnya gimana sih gitu kan? Oh, bisa apa namanya seenaknya gitu, sebenarnya itu benar atau enggak gitu kan? Menurut ini ya Bang, kasus yang terjadi di UGM ini emang sungguh miris Bang. Karena sebuah kasus menghilangkan nyawa ini Bang bukan masalah hal yang sepele Bang. Dan hukum kita, menurut saya ini hukum kita itu terlalu lemah Bang. Sehingga orang yang berduit itu dapat membayar hukum tersebut Bang. Ya coba aja deh, orang yang sudah menghilangkan nyawa mahasiswa tersebut sekarang masih bisa berkeliaran bebas Bang. Oleh karena itu Bang, menurut saya hukum kita ini emang tapi tajam ke bawah tapi tumpul ke atas Bang. Dari sini mungkin aparat kita ini harus memberikan, ya, aparat itu dididik tidak agar mudah gampang disuap Bang. Itu ya menjadikan nilai hukum kita menjadi lemah Bang. Ya, jadi kesimpulannya dari kasus tersebut yang dimana ya kita tahu bahwasannya kita terkenal dengan negara demokrasi, namun faktanya belum seperti itu. Ya, seperti tadi kasus mahasiswa yang Universitas Gadjah Mada tersebut, yang dimana hukum masih bisa dibeli. Ya, itu kan tidak ada keadilan di sana. Ya, yang di mana konstitusi tersebut ya harus kita pertahankan. Ya, kita harus memberikan haknya kepada korban dan memberikan juga haknya kepada pelakunya, harus diapakan seperti itu. Ya, harapannya kita juga harus sebagai mahasiswa juga harus paham dengan hal ini, walaupun kita sebagai mahasiswa teknik sipil, tapi di lingkungan kita di kehidupan teknik sipil juga memiliki standar nasional Indonesia yang itu masuk ke dalam hukum. Itu kita harus taati juga, kita harus ikuti dengan sesama supaya kita tidak melanggar aturan yang ada gitu. Yang dimana ketika ada kejadian yang tidak diinginkan dalam pembangunan konstruksi ke kita dengan kita kan, itu apabila kita udah menggunakan standar nasional, nantinya tidak akan masuk dalam pelanggaran konstitusi karena kita udah menyesuaikan dengan standar nasional tersebut. Ya, mungkin itu aja yang pembahasan dari kelompok kami, kelompok 3, karena ini pembahasannya lebih besar dan lebih kompleks, jadi konstitusi tersebut kita bahas dengan memberikan pendapat kita masing-masing. Ya, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.